wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agda Supiati dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar angkatan 2019. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak. Ada yang tahu apa itu tumbuh kembang anak? Nah, simak video selanjutnya. Dalam rentang kehidupan anak, dua hal yang mutlak menyertai perubahan sejak lahir hingga dewasa, bahkan sampai tua adalah tumbuh dan kembang. Apa itu tumbuh dan kembang? Atau biasa disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, dapat diukur dan terjadi secara fisik. Pertumbuhan manusia dapat dipantau melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan ukuran lainnya sesuai dengan standarisasi alat ukur tertentu. Nah, sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Misalnya, anak berjalan, berbicara, bermain, bersosialisasi, bernyanyi, dan mengikuti perlakuan religi dan memahami aturan rumah tangga atau agama dan moral. Nah, sudah tahu kan pertumbuhan dan perkembangan? Selanjutnya, kita akan membahas apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu? Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, proses bertambahnya ukuran fisik manusia seperti menjadi tinggi, lebar, panjang, besar, dan berat. Sedangkan pada perkembangan, proses bertambahnya aspek non-fisik manusia seperti menjadi lebih dewasa atau berubahnya ukuran mental. Yang kedua, bersifat kuantitatif. Dan perkembangan itu bersifat kualitatif atau dia bisa dinilai dengan alat ukur tertentu atau hanya bisa diprediksi. Dan yang ketiga, di pertumbuhan itu tidak dapat kembali atau seseorang yang tinggi tidak dapat lagi memendekkan. Nah, untuk di perkembangan dapat kembali dan berfluktuasi, misalnya kondisi mental yang bisa berubah-ubah. Nah, itulah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana yang saya telah jelaskan tadi merupakan satu perubahan dalam rentang kehidupan manusia. Kedua dimensi tersebut dapat berubah secara positif, namun juga dapat berubah dalam bentuk penurunan. Perubahan tidak terlepas dari berbagai faktor yang baik, berasal dari internal maupun dari eksternal. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yakni inilah semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, kondisi pralahir. Kondisi saat masih di dalam kandungan nantinya akan mempengaruhi dan menyebabkan anak saat sudah lahir. Misalnya, dari segi fisik, di mana anak yang memiliki nutrisi yang cukup dan mempunyai fisik yang berbeda dengan kondisi anak dengan nutrisi yang kurang, sehingga biasanya saat lahir akan mengalami kesulitan, bahkan kondisi fisik yang buruk atau cacat ataupun kurang gizi. Oleh karena itulah, untuk menghindari hal tersebut, ibu hamil diharapkan untuk dapat memperhatikan kondisi kehamilan dengan baik. Faktor yang kedua, sifat dasar genetik anak. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan anak usia dini selanjutnya adalah dari sifat genetik atau keturunannya. Hal ini merupakan faktor internal yang merupakan bawaan dari sifat orang tuanya yang diturunkan kepada anak. Misalnya, fisik yang sama dengan anggota keluarga yang lain. Serta anak tersebut dapat beresiko sakit yang dialami oleh orang tuanya sehingga sifat hal tersebut akan menurun terhadap anaknya. Faktor selanjutnya adalah hormon. Hormon merupakan faktor yang bisa mempengaruhi tumbuh dan kembang manusia. Anak remaja yang merupakan anak yang sedang dalam fase pertumbuhan dan perkembangan dikarenakan hormon akan mengalami lebih matang di fase ini. Anak remaja yang sudah mendapatkan menstruasi atau mimpi basah, hormonnya mengalami kematangan sehingga tidak jarang pada anak remaja telah mendapatkan menstruasi maupun mimpi basah akan memiliki berbagai macam perubahan bentuk tubuh di mana perubahan tersebut termasuk dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahap yang sangat berpengaruh dalam faktor perkembangan anak itu adalah faktor pola asuh orang tua. Tahap pertama untuk melihat mengenai pertumbuh kembang anak mengenai pola asuh dilakukan oleh orang tua.
Pola asuh ini akan memberikan dampak kepada anak secara psikologis, bukan hanya saat anak-anak, tetapi akan terus terbawa hingga dewasa. Oleh karena itulah, kita harus memperhatikan faktor ini dengan baik dengan memberikan pola asuh yang benar terhadap anak. Dengan pola asuh yang baik sedari kecil menjadi dasar bagaimana ia bersikap dan berpikir untuk kedepannya dan akan terbawa hingga dewasa kelak. Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang paling besar terhadap perkembangan anak. Orang tua harus menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan pola asuh yang baik terhadap anak. Nah, untuk itu teman-teman, jika suatu saat nanti mempunyai anak, silahkan menerapkan pola asuh yang baik terhadap anaknya, sehingga kelak anaknya akan menjadi orang yang berguna untuk di masa depan, dan anak memiliki dasar bersikap yang baik dan berpikir untuk masa depannya. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah faktor nutrisi dan gizi yang diberikan terhadap anak. Faktor yang mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mengenai nutrisi dan gizi yang diberikan oleh tua setelah melahirkan. Anak membutuhkan nutrisi yang harus dicukupi untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti memberikan ASI, susu formula, dan juga dari makanan yang diberikan dengan kandungan yang dibutuhkan oleh anak saat masa pertumbuhan. Jadi sangat penting untuk memberikan nutrisi dan gizi yang baik terhadap anak. Faktor selanjutnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin juga merupakan faktor penentu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contohnya saja, saat masih bayi dan anak-anak, masa pertumbuhan anak wanita lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki, sehingga tidak heran jika anak wanita akan lebih cepat berbicara dan berjalan dibanding dengan anak laki-laki. Namun, saat masa pubertas, keadaan akan berbalik, di mana pertumbuhan dan perkembangan anak laki-laki lebih cepat dibandingkan dengan wanita. Tidak jarang, jika laki-laki yang seumuran dengan anak wanita memiliki gestur tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa saat pubertas, tumbuh dan kembang anak laki-laki lebih cepat. Selanjutnya adalah stimulasi. Stimulasi yang baik bermanfaat dalam tubuh dan kembang anak, misalnya saja adalah anak yang di dalam kandungan selalu diberikan stimulus berupa suara yang berada di luar kandungan. Dia akan mudah mendengarkan kata-kata orang lain dan dia akan cepat untuk berbicara. Stimulus yang diberikan saat berada di luar kandungan bisa dengan melakukan sosialisasi sambil bermain dan memegang mainan. Libatkan anak dalam permainan yang menyenangkan, serta lihatlah kemandirian anak menggunakan permainan kemandirian. Faktor selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan dan pertumbuhan anak. Secara psikologis, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang diterima oleh anak, mulai sejak dalam konsensi kelahiran. Stimulasi itu diantaranya berupa sifat-sifat gen, selera, keinginan, perasaan, tujuan-tujuan, minat, kebutuhan, kemauan, emosi, dan kapasitas intelektual. Lingkungan sangat berpengaruh karena ia akan memberikan stimulus-stimulus atau rangsangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan tempat tinggal anak sangat mempengaruhi kualitas pertumbuhan anak. Sanitasi berupa kebersihan lingkungan turut mempengaruhi kualitas kesehatan si kecil. Bila lingkungan tempat tinggal anak kurang higienis atau rentan terhadap polusi, bibit-bibit penyakit mudah berkembang. Anak yang sering sakit, misalnya diare, demam berdarah, atau tipes, tentu akan mengalami hambatan dalam tumbuh kembang anak. Jadi itulah orang tua harus mengerti dengan pola pertumbuhan anak atau perkembangan anak, serta memperhatikan lingkungan di sekitar anak. Ini adalah kondisi sosial ekonomi. Tumbuh dan kembang manusia juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi serta kebutuhan makhluk hidup. Banyak yang beranggapan bahwa orang kaya memiliki anak yang pintar dibanding dengan orang yang miskin. Anggapan itu pro dan kontra. Pro-nya adalah memang anak orang kaya akan memiliki kondisi sosial ekonomi yang bagus sehingga gizi anak tersebut cenderung terpenuhi. Adapun anak orang yang miskin untuk memenuhi gizi sangat sulit sebab rezeki yang dimiliki hanya sanggup untuk makan. Nah, kondisi sosial ekonomi tentu memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Jelas dapat terlihat adalah ukuran bayi
terlihat pada ukuran bayi yang lahir dari golongan orang tua dengan keadaan sosial yang kurang lebih rendah dibanding dengan bayi yang dari keluarga yang mampu. Tapi hal ini masih dalam pro dan kontra, karena tidak selamanya anak yang lahir dari orang kaya itu pintar dan anak yang lahir dari orang yang miskin itu bodoh. Tergantung bagaimana anak tersebut belajar dan terus belajar. Selanjutnya adalah faktor pendidikan orang tua. Faktor lain mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah pendidikan orang tua. Adanya pendidikan orang tua yang baik dapat menerima informasi tentang pengasuhan yang benar. Anak akan terjaga kesehatan dan pola asuhnya, sehingga anak dapat berkembang dengan maksimal. Jika pendidikan orang tua minim, anak akan sedikit informasi yang ia dapat tentang pola asuh. Jadi teman-teman tetap lanjut pendidikan ya, untuk menjadi orang tua yang berpendidikan. Nah, faktor yang terakhir yang mempengaruhi proses dan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, kondisi psikologis atau kejiwaan. Masalah yang sering terjadi dalam sebuah keluarga adalah perpecahan keluarga. Masalah ini dapat menyebabkan masalah pada tumbuh dan kembang anak. Karena apa yang terjadi di masa kanak-kanak akan terus diingat oleh anak hingga terbawa sampai dewasa. Bukan tidak mungkin apa yang terjadi di masa lalu diulanginya saat ia dewasa. Selanjutnya adalah hukum pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih itu hukum pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu? Nah, hukum pertumbuhan dan perkembangan adalah satu kecenderungan umum yang menyertai pertumbuhan dan perkembangan. Hukum aksiomatik atau keniscayaan inilah yang akan mempengaruhi karakteristik setiap individu. Nah, adapun macam-macam hukum perkembangan sebagai berikut. Hukum yang pertama adalah hukum Kephalokhodal, menegaskan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian yang lain. Misalnya, kepala bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh yang lainnya. Hukum yang kedua, hukum Proximo Distal, menegaskan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang ada di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi. Hukum selanjutnya, perkembangan terjadi dari umum ke khusus, menegaskan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Werner, bahwa anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan tangan atas, lengan tangan bawah, tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Hukum selanjutnya adalah berlangsung dalam tahapan-tahapan, menegaskan bahwa dalam proses perkembangan, tahapan-tahapan terbagi ke dalam masa-masa perkembangan, di mana setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Contoh tahapan pada manusia meliputi masa pralahir, masa cabang bayi 0 sampai 2 minggu, masa bayi 2 sampai 1 bulan, masa prasekolah 1 sampai 5 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya adalah hukum tempo dan ritme perkembangan, menegaskan bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan serta terus-menerus dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serta berlaku umum. Perbedaan cepat lambatnya suatu penahapan perkembangan menampilkan perbedaan individual. Tidak banyak yang bisa dilimpahkan guru atau orang tua untuk mempercepat atau memperlambat tempo dan irama perkembangan tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai apa itu pertumbuhan dan perkembangan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan apa hukum pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.